Jangan ikut menekan tombol rekaman, karena kayak kemarin tadi putus rekamannya jadi. Cukup satu orang saja yang merekam. Nah, anak-anak perhatikan ya. Ada 3 bagian rangka manusia. Gampangnya itu bagian atas ya, rangka kepala. Ya, kalian ingat, cukup dipahami saja, nggak usah dihafalkan. Mula-mula ini ada rangka kepala, terus rangka badan, terus rangka anggota gerak. Ya, anggota gerak itu ya tangan sama kaki saja ini, ya. Tangan sama kaki. Ini kan untuk bergerak, untuk menulis, untuk memegang sesuatu, untuk melempar ya tangan ini ya. Kaki untuk berjalan. Nah, ini terbagi atas 3 bagian saja, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Apakah bentuk tulangnya sama? Perhatikan nggak? Apakah bentuknya sama semua? Kenapa kok bentuknya berbeda-beda seperti ini? Nah, begitu juga dengan layang-layang. Kalau layang-layang itu bentuk panjangnya sama ya. Kalau bentuknya layang-layang itu sama ya nggak jadi bentuk layang-layang. Kan layang-layang itu ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya pendek. Nah, sebentar. Pak Malik mau coba menggambar layang-layang sekarang. Layang-layang pun memang bentuknya ya panjang. Tapi kan ada yang panjang, ada yang pendek begini kan ya. Kalau layang-layang itu panjangnya sama kayak jadi belah ketupat, gini mungkin terbangnya nggak sempurna nanti. Layang-layang bentuknya dari rangka-rangka yang berbeda. Malah ada yang bentuknya mengkelung begini, yang layang-layang bentuknya macam-macam begitu. Ya, gunanya ya untuk membentuk tubuh kita dan memang sesuai fungsinya masing-masing. Nah, kalau seandainya, nah ini seandainya tulang tangan kita ini kecil, anak-anak. Ini kan agak gede ya tulang tangan kita ya, agak besar ya, besar dan lebih keras. Apalagi tulang kaki ini panjang begini. Kalau tulang kaki kita itu bentuknya pendek seperti ini, coba kalian bayangkan. Kan nggak enak dibuat jalan. Sudah pendek, kecil lagi. Nggak bisa untuk menopang tubuh kita. Terus, seandainya tulang dada juga ini tulang dada, tulang rusuk ya. Ini tulang dada sebelah sini. Tulang rusuk kita ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya nggak bisa mengkelung begini nanti. Jadi masing-masing tulang itu mempunyai fungsi masing-masing juga. Gunanya untuk melindungi organ bagian dalam tubuh kita kalau tulang rusuk ini. Di dalam tulang rusuk kita ini ada jantung, ada paru-paru. Kalau tidak dilindungi, misalkan ada benturan ya, itu ya bisa kena jantungnya ya. Jadi pertama, apalagi otak ini, isi dari tulang kepala kita ini ada otak. Otak kita ini apa ya, gembuk ya anak-anak. Gembuk kalau terjadi benturan dan langsung kena otak, ya bahaya ya. Karena itu dilindungi tulang rangka kepala kita ini keras sekali. Sekarang kita lihat dulu rangka. Ini andaikan ya tubuh kita itu nggak punya daging ya, cuman tulang saja ya. Ini sebenarnya tulang kita seperti ini. Kalau jalan ya begini ya. Ini kan sudah diliputi, kemudian diliputi oleh tubuh-tubuh ya, diliputi kulit, diliputi daging, diliputi organ-organ tubuh. Nah, sekarang mana sih yang tulang pipa itu? Tulang pipa itu seperti ini, bentuknya kayak pipa. Ini tulang pipa biasanya di tangan dan kaki ya, seperti ini tulang pipa. Nanti ada materi tentang itu nanti. Ada tulang yang bentuknya pipi, yaitu agak gepeng, tapi juga keras juga ya pipi itu. Contohnya yang keras ini di tulang kepala kita ini. Coba kalian pegang tulang kepala kalian, keras nggak? Ya. Terus ada tadi tulang yang pendek-pendek. Nah,
Nah, itu ada di sini, ada yang di tulang pendek-pendek ya, di jari-jari kita ini tulangnya pendek-pendek. Nah, kemudian ada sendi anak-anak. Ada sendi. Kalau kita nggak punya sendi ya nggak bisa nekuk-nekuk begini jalannya. Ini gunanya untuk bergerak persendian itu. Kalau andai kan nggak ada sendi seperti tulang kepala ini kan nggak ada sendinya, ini kan nggak bisa digerakkan. Ya. Sendi-sendi ini gunanya untuk bergerak, untuk berputar, untuk gerakan apa itu, gerakan horizontal, gerakan vertikal. Ada sendi yang bisa memutar ke segala arah. Misalkan leher kalian itu, kalian bisa geleng-geleng, kalian bisa berputar. Kepala kalian coba kalian putarkan bisa ya. Beda dengan sendinya kaki itu untuk berjalan maju mundur. Kalau nggak ada sendinya, kalian nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada sendi. Ini sendinya di sini, dengkul ini loh, dengkul ya. Kemudian sini juga ada sendi di tulang di ujung paha ini ada sendinya. Nah ini contoh tulang kepala. Tadi kan ada bagian rangka kita itu ada dibagi 3, yaitu rangka kepala, ya, rangka kepala di bagian atas. Ada untuk tempat mata, tempat hidung, gigi. Gigi itu kenapa kok dimasukkan tulang anak-anak? Sebenarnya gigi itu bisa tulang juga. Ya. Kalau ada anak, ya moga-moga di kelas kita nggak ada ya. Lahirnya itu giginya itu karena suatu masalah, ya gusinya itu nggak tumbuh gigi. Nah, itu dicangkok zat tulang di gusinya itu agar tumbuh gigi. Gigi termasuk tulang juga, karena dia termasuk zat tulang. Nah, kepala kita itu tersusun dari beberapa potongan-potongan begini. Ini kan ada garis-garisnya ini ya. Nah, garis-garisnya ini. Tuh, ini tersusun. Lah dulu kalau kalian masih bayi, ini masih longgar anak ya, nggak padat begini, ada lubangnya di ubun-ubun kalian itu. Ada kayak gembuk gitu. Nah, itu gunanya kenapa sih bayi itu kok kepalanya gembuk? Coba kalau ada yang punya adik bayi, coba tekan bagian atas gini, pelan-pelan saja ya karena masih bayi. Itu gembuk anak-anak. Itu gunanya agar untuk pertumbuhan kepalanya si bayi itu. Kalau dibuat langsung keras, wah bahaya nanti. Otaknya nggak bisa tumbuh besar, otaknya jadi tertahan. Gunanya itu ya untuk pertumbuhan gembuknya ini untuk pertumbuhan otaknya si anak. Dulu kalian juga otak tulang kepala kalian di bagian bumbunan itu juga gembuk ya, karena kalian sekarang sudah gede ya, jadi sekarang sudah mulai keras. Kalau seandainya dari bayi langsung keras, ya otaknya nggak tumbuh, nanti otaknya jadi kecil, nggak bisa membesar lah, itu bahaya kalau tulangnya langsung keras. Nanti tidak bisa tumbuh seperti kalian, akan kesulitan belajar nanti. Itu ya. Nah, sekarang dari ada tulang rangka, terus ada tulang badan. Nah, tulang badan itu ada tulang rusuk, tulang belakang, terus tulang dada. Nah, ini gunanya untuk membentuk badan. Nah, seperti ini ya. Tulang rusuk itu yang mana, Nana? Yang samping-samping ini. Nah, yang agak apa ya, bengkong-bengkong begini. Ya. Tulang dada ya yang berada di tengah-tengah ini tulang dada. Ini, nah ini tulang dada ya, tengah-tengah ini. Terus tulang belakang. Tulang belakang itu nama lainnya tulang punggung. Nah, ini biasanya kalau encoan di sini ya. Encoan ada di sini. Aduh, boyokku sakit. Nah, di sini. Jadi bisa diingat tadi tulang rangka manusia itu tadi apa saja? Rangka kepala, rangka badan, terus rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak hanya di tangan dan kaki saja ya. Tadi rangka kepala, jadi Mama jelaskan rangka kepala ini ya bagian kepala namanya juga rangka kepala ya. Rangka kepala, terus rangka badan, satu rangka badan terdiri dari tulang dada, ya tulang dada bagian depan ini, terus tulang rusuk yang agak kecil-kecil ini Nana ya, yang kayak apa ya ini ya, kayak apa ya, kayak keranjang gitu ya. Nah, ini nanti
gunanya ya untuk melindungi paru-paru, melindungi jantung. Terus yang terakhir, tulang badan kita, yaitu rangka badan kita, yaitu tulang belakang. Seperti ini. Nah, kemudian rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak. Ya, ini yang gunanya untuk bergerak seperti tangan kita, kaki ini rangka anggota gerak lah. Rangka anggota gerak itu biasanya berbentuk pipa. Kenapa disebutnya pipa ya? Karena bentuknya seperti pipa ya. Agak bulat, panjang, terus keras. Tulang pipi itu agak gepeng, namanya juga pipi ya. Pipi itu gepeng ya. Terus tulang pendek. Ya, bisa diingat. Coba ini di screenshot. Kalau yang bisa screenshot, di screenshot. Ya, tulang pipa bentuknya bagaimana, tulang pipi. Nanti kalau ada pertanyaan, yaitu ada gambar tulang, manakah tulang pipa, manakah tulang pipi, manakah tulang pendek. Itu biar bisa menjawab ya. Tulang pendek ya ini, jari-jari kita ini bentuknya kan pendek-pendek ya. Terdiri, ini segini, ini kan persambungan-persambungan begini. Tulangnya pendek-pendek, tulang pipa ini panjang. Itu ada di tangan kalian, di hasta, ada tulang hasta ya Nana. Tulang hasta itu sebelum pergelangan tangan kalian. Ya, pergelangan kalian untuk memutar pergelangan tangan tahu nggak? Itu tulang hasta ya. Terus ada tulang lengan. Tulang lengan itu yang setelah bahu, itu ada tulang lengan. Terus tulang hasta. Ya. Nah ini anak-anak. Untuk tadi sudah Pak Malik kirim di grup WA-nya. Tulang pipa itu bentuknya bulat, panjang seperti pipa. Wis. Ada yang tahu pipa kan ya? Pipa PDAM. Nah, pipa PDAM yang ada di rumah kalian itu bentuknya bagaimana? Bisa dibayangkan bentuknya pipa. Terus tulang pipi lah itu bentuknya gepeng. Ya, untuk tulang belikat itu mana sih ini tulang belikat? Nah, ini tulang belikat. Tulang belikat. Ini. Ya. Ini tulang belikat. Bentuknya gepeng. Terus tulang tengkorak kita. Nah, ini tulang tengkorak kita. Itu meskipun gepeng tapi keras ini. Terus tulang ungsut, tulang tengkor. Kemudian tulang pendek ada di mana saja? Ini tulang pendek. Nah, ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Nah, ini ruas-ruasnya ini tulang-tulang pendek. Coba lihat jari kalian. Ya, coba lihat, pegang jari kalian. Pendek enggak itu tulang-tulangnya? Terus bandingkan dengan tulang lengan kalian. Tulang kalian, lengan kalian kan panjang ya. Panjang. Tulang jari-jari kita pendek. Itu bisa ditekuk-tekuk juga kan? Jari kalian tekuk. Nah, itu ada berapa tulang itu? Ada 3 kan ya? Jari kalian tekuk. Nah, itu coba hitung itu. Tekukannya ada 3 itu. Ya. Pendek-pendek. Itu. Nah, coba ini sekarang. Ini sebenarnya sih belum waktunya kalian dipelajari begini. Tapi karena ada materinya, ya. Jadi agar nanti memang sih tulang ada yang agak membingungkan Pak Malik dulu ya. Pak Malik dulu belajar IPA ada yang membingungkan, yaitu antara tulang rusuk dan tulang dada anak-anak. Tulang rusuk kok tulang dada itu kalau kalian lihat, kalau kalian cari di buku kalian, tulang dada itu nanti gambarnya utuh seperti ini. Utuh begini. Nah, tulang rusuk juga di sini gitu. Lah apa bedanya tulang rusuk dan tulang dada? Tulang dada itu sebenarnya cukup di sini saja, Nana. Sama sedikit di sini. Ini tulang dada itu segini saja. Nah, yang agak melingkar ini tulang rusuk. Ini tulang rusuk namanya. Ini itu ada tulang rusuk melayang, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk sejati. Ini ya. Coba diingat-ingat ya, tulang dada itu yang kalau kalian pegang itu pas di tengah-tengah, dada kalian. Tulang rusuk ini kalau kalian pegang di pinggir
ini nanti akan bentuk kerasa sekali tulang kita itu. Agak apa ya, ada geronjal-geronjal gini. Nah, ada geronjal-geronjal begini. Coba kalian pegang. Ya, di bagian ini. Coba kalian pegang mana sebelah mana itu tulang rusuk. Itu agak geronjal-geronjal lah, itulah tulang rusuk. Sudah bisa dibedakan ya? Paham? Sampai sini paham? Paham. Ya, paham. Paham. Paham ya? Nah, ini sudah Pak Malik. Ini untuk lebih jelasnya di buku PDF kalian, tulang dahi, berarti kalian harus bisa nggak usah bingung sama pertanyaan ya. Kalau ada nama tulang dahi, berarti dahi itu ada di depan begini, di atasnya mata, ya itu tulang dahi ya. Ubun-ubun yaitu di paling atas sendiri. Ini ubun-ubun yang Pak Malik ceritakan waktu bayi itu gembuk ya. Bagian sini itu masih gembuk ya. Tulang hidung ya berada di hidung, terus tulang pipi, tulang rahang. Nah, ini rahang ini untuk membedakan bentuk wajah ya. Ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya agak kotak ya. Seperti Pak Malik ini kotak ya. Terus tulang rahang atas. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak. Rangka tulang kepala berbentuk bulat disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipi. Nah, tulang-tulang ini bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Nah, sendinya tidak dapat digerakkan. Tulangnya keras gunanya untuk melindungi otak. Otak merupakan bagian tubuh manusia yang amat sangat penting dan lunak. Nah, gunanya tulang itu untuk melindungi organ-organ tubuh anak-anak itu yang apa itu? Yang lunak ya. Lunak itu gembuk itulah ya. Nah, Anda kan nggak punya tulang kepala begini ya bahaya ya. Kalau terkena benturan, ketatap tembok misalkan bahaya sekali kalau kita nggak punya tulang atau tulangnya itu nggak terlalu keras. Itu kalau kebentuk begini ya langsung kena otak bahaya sekali. Nah, ini lebih jelasnya begini ya. Tulang belakang ya tadi seperti yang Pak Malik tunjukkan tadi, gambarnya ini tulang belakangnya itu ya berada di belakang kalian, yaitu nama lainnya adalah tulang punggung. Tulang dada di tengah-tengah, tulang rusuk, tulang belikat itu tulang belikat di sini, tulang belikat tadi. Masih ingat tulang belikat tadi? Nah, bentar. Tulang belikat ada ini. Ya, ini dia. Ini tulang belikat ya. Terus, nah ini tulang belakang. Itu ada tulang leher. Di leher kalian yang belakang itu kalau kalian sebenarnya bentuk tulang ini kerasa loh kalau kalian pegang itu agak berundak-undak ya, agak ngerunjuk-ngerunjuk gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini karena kalau dipegang kok agak gerunjel-gerunjel itu ya gara-gara bentuknya ya seperti ini anak-anak. Bentuk tulangnya itu. Rangka badan disusun oleh berbagai macam tulang. Nah, tadi sudah Pak Malik sebutkan ya. Apa saja tadi? Tulang belakang, tulang dada, sama tulang rusuk. Nah, tulang dada tadi sudah bisa ya. Masih ingat ya gambarannya ya? Barusan tadi. Tulang belakang itu yang di bagian punggung ya. Sudah? Masih ya, harap diingat-ingat ya ini. Nggak usah dihafalkan. IPA itu nggak usah dihafalkan. Kalian pahami saja. Namanya pipa berarti bentuknya kayak pipa. Pipi itu berarti gepeng gitu ya. Sudah begitu saja. Dibayangkan saja bentuknya. Ya. Sudah. Nah, ini ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Lihat ini. Bentuknya pipi juga. Ini tulang lengan. Ini rangka anggota gerak. Ya, seperti Pak Malik tadi bilang. Anggota gerak itu hanya ada dua, yaitu lengan dan kaki saja. Bentuk rangka tangan dan rangka kaki yang memanjang ini disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa lah kan, bentuk pipa dan keras.
Nah, masing-masing tulang dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Nah, itu sendinya, sendi yang dapat digerakkan. Gerakan pada tangan dan kaki itu berbeda-beda, ya kan? Gerakan kaki kalian sama tangan kalian berbeda enggak? Satunya begini, ya, mengarah ke atas. Lengan kalian coba kalian gerakkan ke atas. Kaki kalian gerakannya bagaimana? Berbeda ya, arah geraknya berbeda arah geraknya. Nah, ini kalau Pak Malik buka lagi gambarnya tadi. Gerakan tangan itu bagaimana ya? Gerakan kaki bagaimana? Seperti ini ya. Jangan takut ya. Memang seperti itu tulang itu ya. Nggak usah takut. Yuk. Nah, agar kalian paham, coba sekarang gerakkan lenganmu. Ayo. Kamu dapat memutar lengan ke segala arah. Sendi yang membantu gerakan ini disebut sendi peluru. Ayo gerakan tangannya ini seperti ini, memutar. Ya, memutar di bagian bahu. Ya, kalau kalian senam itu ada mutar bahu. Ayo putar bahunya. Nah, itu bisa ke segala arah anak-anak. Bermain bentuknya bisa bermutar seperti lingkaran ya. Nggak hanya di depan, nggak hanya di belakang, tapi bisa muter. Itu namanya sendi peluru yang bisa memutar ke segala arah. Ya, yang bisa memutar ke segala arah namanya sendi peluru. Coba sekarang gerakkan kakimu. Apakah kamu dapat memutarkan kakimu? Beda ya sekarang ya. Kalau gerakan kaki ini kayaknya kalau diputar bagaimana ya? Yang bagian dengkul ini. Yang bisa memutar ini paha. Yang dengkulnya ini cuma bisa menekuk. Ya. Yang bisa menekuk ini namanya sendi engsel. Gerakan tekuan ini. Kalian tahu engsel kan? Engselnya pintu itu loh. Pintu kalian ini ada, kalau kalian lihat di bagian pintu itu yang di baut-baut itu kan untuk menekuk. Nah, itu namanya engsel. Jadi gak usah bingung ya, engsel itu apa sih? Sendi engsel itu apa sih? Sendi peluru itu apa sih? Peluru itu bentuknya bulat begini ya, anak-anak ya. Kalau kalian pernah olahraga lempar peluru enggak? Lempar peluru itu bulat. Nah, suatu yang bulat itu berarti bisa digunakan untuk gerak memutar. Nanti kalau ada pertanyaan, sendi engsel itu untuk gerakan apa? Jangan bingung ya. Engsel itu ya kalian bayangkan aja engselnya pintu. Engselnya pintu bisa memutar enggak? Enggak bisa kan? Hanya bisa menekuk pintunya kan? Coba kalian lihat pintu kalian itu. Di bagian baut-bautnya pintu itu. Itu engsel. Nah, itu engsel ya. Hanya bisa untuk menekuk karena pintu kalian kan untuk dibuka dan menutup saja ya. Untuk membuka dan menutup. Nah, itu untuk di bagian sela-selanya itu ada engsel namanya. Itu cuma bisa menekuk saja, nggak bisa memutar ya. Terus setelah mengenal masing-masing struktur rangka kepala badan dan anggota gerak, apa guna rangka tubuh? Nah, ini sekarang rangka tubuh ya. Ini fungsi dari rangka tubuh. Tadi Pak Malik sempat menjelaskan, satu untuk menentukan bentuk tubuh. Ya. Jadi macam-macam ya, seperti rangka kepala. Kepalanya Rafael itu bentuknya beda sama siapa ya yang berbeda? Coba Pak Malik lihat. Pak Malik lihat dulu. Siapa yang hadir ini? Rangkanya Aziz Nuri yang agak berbeda ini. Nicholas misalnya. Nicholas wajahnya agak loncong ya Nicholas ini ya. Nah, kalau Rafael bentuknya seperti itu. Itu disebabkan karena apa? Karena tulang rahang kalian antara Rafael sama Nicholas itu berbeda. Tulang rahangnya yang sebelah sini itu berbeda. Ini berbeda. Ini gunanya untuk membentuk tubuh. Kaki kalian berbentuk seperti itu ya karena tulangnya berbentuk begitu. Nah, bahaya lagi kalau kalian pernah lihat. Ini sudah jarang terjadi ya karena ada suntikan polio. Ya. Kalau orang sakit polio nanti bentuknya badannya nggak normal begitu ya. Apalagi nanti ada yang agak miring nanti tulangnya, ada yang punggungnya agak miring. Itu
Bentuknya seperti itu karena tulangnya yang bermasalah, anak-anak ya. Rangkanya yang bermasalah. Terus B, untuk menegakkan tubuh. Nah, coba kalian berdiri kalau nggak ada tulang itu bagaimana? Coba kalian bayangkan, berdiri nggak ada tulangnya gitu. Bisa nggak berdiri? Pak, kalau tulang letter O apa, Pak? Apa? Tulang letter O? Ya. Kakinya ya? Kakinya ya? Ya. Nah, itu seperti kan kena, ya itu memang dari lahir ya, anak-anak. Sebenarnya ya bisa diterapi, tapi sebaiknya dimulai dari bayi ya. Kalau sudah besar begini sulit gitu. Kalau misalkan anak, mungkin kalian ya, nggak terjadi lah ya, itu ada bayi bentuk kakinya sudah seperti itu bisa. Kalau masih bayi baru lahir itu masih bisa nanti diurut, dipijat gitu kakinya, terus ditahan, diikat gitu, nanti bisa tumbuh normal. Tapi kalau sudah terlanjur dewasa sudah sulit ya. Kenapa kok kalau dewasa sulit itu kenapa? Karena tulangnya anak dewasa itu sudah keras. Kalau dibentuk itu sudah nggak sulit, nggak bisa sudah ya. Itu ya. Kalau sudah terlanjur letter O, bentuknya kakinya O begitu, dan itu sudah dewasa, sudah sulit itu. Hampir nggak mungkin ya, karena tulang kita ini salah satu bagian yang sangat tuh keras karena mengandung kalsium juga ya. Kalsium itu keras. Nah, terus ya. Jadi ya untuk menangani tulang letter O ya seperti itu. Nanti jalannya juga nggak sesuai, nggak seperti anak-anak yang normal ya. Anak kakinya letternya seperti itu ya, jalannya nanti berbeda. Nah, kalau ada menemukan anak atau teman kalian yang seperti itu ya jangan dihina ya. Begitu-begitu juga ciptaan Tuhan ya. Itu ciptaan Tuhan. Kalau kalian menghina begini ya, kalian pernah membuat sesuatu enggak? Misalkan membuat kue gitu ya, terus membuat layang-layang. Kalau terus buatan kalian itu dihina gitu. Ih, jelek, parah enggak? Nah, seperti gitu. Kalian menghina bentuk fisiknya orang, itu Tuhan marah nanti. Karena yang membuat orang itu kan Tuhan. Itu ya. Terus C, melekatnya otot dan atau daging. Ya, jadi tulang kita itu tempat menempelnya otot-otot itu, tempat menempelnya. Kalau kalian pernah lihat orang motong kambing tidak? Ada yang pernah lihat orang motong kambing kemarin, sapi? Nah, itu ya di bagian tulang-tulangnya itu menempel daging-daging kan ya. Kalau kalian pernah ngerokoti tulangnya ayam lah, di bagian tulang ayam itu kan ada daging-dagingnya gitu kan, nempel-nempel gitu kan ya. Itu kadang nempelnya kan keras sekali ya, butuh kita gigit. Nah, itu menempelnya otak seperti itu ya. Jadi IPA itu nggak usah dihafalkan ya, kalian bayangkan saja. Oh, tulang begitu. Terus melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan lunak. Nah, apa saja tadi? Seperti otak tadi kan, dalam otak itu kan kalian tahu otaknya ayam nggak? Pernah makan otaknya ayam? Kepalanya ayam itu kalian buka, Pernah. nah, empuk kan otaknya ya. Nah, itu Ya. kalau andai kan ayam itu nggak ada tulang tengkoraknya, itu misalkan ayamnya kebentur tembok ya, otaknya rusak nanti. Kalau nggak ada otaknya ya kasihan. Nanti otak itu gunanya gini anak-anak. Otak itu pusatnya koordinasi tubuh. Kalau otak bermasalah, gerakan pun bermasalah nanti. Jalannya nanti bermasalah. Ya, otak itu sangat penting ya. Karena itu ada yang namanya penyakit cerebral palsy, atau mungkin kalian pernah lihat orang ya terkena stroke lah misalkan itu ya. Kakek kalian ada yang terkena stroke itu jalannya kan nggak normal begini kan, agak kesulitan berjalannya. Itu karena memang gangguan otaknya. Jadi gunanya otak itu, gunanya tulang tengkorak itu untuk melindungi otak kalian. Kalau nggak ada tulangnya ya sangat berbahaya ya. Misalkan kena lempar bola saja lah, tulang tengkorak kita nggak ada tulang tengkoraknya, nggak ada kepalanya, terus ada nggak sengaja teman kalian melempar bola ya, kena kepala kalian. Nah, kena bola yang apa itu, bola apa itu namanya, yang agak keras itu, kena kepala kalian ya bahaya nanti. Gunanya seperti itu.
Jadi sebenarnya pertanyaannya, jelaskan fungsi rangka kepala. Ini kalian screenshot kalau yang belum mencetak, ya. Nanti kalian baca-baca di rumah fungsi dari rangka manusia. Catat. 1, menentukan bentuk tubuh. Pak Malik ulangi lagi ya. Menegakkan tubuh, melekatnya otot dan daging, melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan lunak. Ya. Nah, anak-anak, ini paling penting ya. Hati-hati dengan cara duduk. Ini mumpung kalian juga masih kelas 4 ya. Hati-hati dengan cara duduk ya. Kalau duduknya itu, nah, duduk begini bahaya ya. Jangan sering-sering duduk begini. Nanti tulang kalian akan berbentuk seperti begini nanti ya. Yang benar itu begini ya. Hati-hati ya. Jangan keseringan begini. Tuh, ya. Terus cara duduk yang duduknya bentuk apa itu? Bentuk apa ya? Bentuk. Biasanya cewek-cewek biasanya sukanya duduk begitu ya. Kakinya agak kayak bebek itu menyilang begini itu. Sebaiknya jangan seperti itulah ya kalau duduk ya. Nanti membentuk kaki kalian nggak normal nanti. Gitu ya. Apalagi kalian masih anak-anak ini. Ya, jadi hati-hati dengan cara duduk ya. Karena tulang kalian ini masih terus berkembang ya. Tulang kalian ini masih terus berkembang seiring dengan makanan yang kalian makan, gizi-gizi yang kalian konsumsi, vitamin yang kalian konsumsi. Itu tulang kalian masih akan terus berkembang. Jadi hati-hati ya, jangan keseringan duduk begini. Ya. Nanti namanya itu penyakit tulang skoliosis ya nanti. Itu kalau masih kelas 4 enggak Pak Malik bilangin apa itu nanti ya. Yaitu bentuknya nanti agak membungkuk lah, efeknya jadi seperti ini anak-anak kalau sering membungkuk ya. Bandingkan seperti ini loh. Nanti kalau keseringan duduk seperti itu ya jadi begini bengkok nanti ya. Hati-hati ya. Kan malah nggak bagus gini kan. Ya. Sebenarnya tumbuhnya begini tapi karena sering duduknya begini ya. Jadi nanti begini nanti bentuknya. Oke? Ya, nggak boleh keseringan duduk membungkuk begitu. Main HP sambil duduk, ya, sambil cangkukan di warkop ya, itu kan sering nunduk begini kan. Jangan begitu ya. Senden aja gitu, bersandar saja di kursinya ya. Nah, ini cara sikap tidur pun juga bahaya anak-anak ya. Ini nanti mempengaruhi tulang kalian. Manakah yang tidur yang benar yang mana ini? Yang salah yang mana? Ini salah nggak ini? Salah. Nah, yang benar yang begini ya. Ini tidur begini kan hidungnya ini loh, hidungnya aja sudah kebuntu nanti nggak bisa bernafas nih. Orangnya lupa bernafas ini. Nggak bisa bernafas lega. Ini kan enak begini ya. Nah, sekarang semua orang ingin hidup normal dan sehat ya. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan tulang tubuhmu ya, anak-anak. Jadi kalian perhatikan kalau main HP duduk ya ada waktunya lah ya. Jangan main HP terus, main game terus. Apalagi posisi duduknya nggak bagus, posisi tidurnya main HP kan biasanya tengkurap terus kan. Itu kasihan tulang dada kalian, kasihan dada kalian nanti. Paru-paru kalian kurang berkembang dengan bagus. Main HP, main game sampai tengkurap terus ya. Jadi ada waktunya, boleh lah main game itu juga boleh. Tapi ya jangan lama-lama ya, taruh. Ya. Kasihan tubuh kalian nanti ya. Oke, tadi kamu kasihan tubuhmu. Kasihan tubuh kalian ya. Ketika berjalan, duduk dan berdiri, bersikaplah dengan tegap ya. Jadi agak tegap ini, jangan nunduk terus. Sebaiknya tidurlah dengan telentang. Jangan membiasakan diri
tidur dengan menggulung, ya dia agak mengelung gitu ya. Terus tengkurap. C. Berolahraga dengan teratur karena baik untuk membantu pertumbuhan rangka tubuhmu. D. Jika mengangkat benda sesuaikan dengan kemampuan tenagamu, ya. Kalau nggak kuat ya jauh usah dipaksa ya. E. Makan makanan yang bergizi. Nah, lihat, sikap tubuh tertentu mempengaruhi pertumbuhan rangka. Gak mangan. Tok terus. Nah, kalau disingkat-singkat tadi, ayo kita buat kesimpulan. Rangka manusia itu disusun oleh bermacam-macam bentuk tulang. Ada tulang pipi, jadi tulang pendek, sama tulang pipa. Yuk kita ulang lagi. Nah, tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek. Gampangnya ya itu ya. Tulang pipa ya berarti bentuknya seperti pipa ya. Pipa itu panjang, wis itu. Pipi berarti yang tulangnya bentuknya gepeng gitu. Tulang pendek yang bentuknya pendek-pendek. Wis. Itu ya. Dua rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tadi ya rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Rangka badan itu kan tadi ada 3. Apa saja rangka badan tadi? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Barusan tadi rangka badan itu apa saja? Tulangnya apa saja? Lupa ya? Tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang. Oke. Sekarang yang nomor 3, tulang-tulang yang membentuk rangka kepala berbentuk pipi ya. Coba pegang aja kepala kalian, itu bentuknya pipi atau memanjang atau seperti pipa enggak? Itu ya pipi. Tulang-tulang yang menyusun rangka badan ada yang berbentuk, oh ya pipi lagi ya, yaitu tulang rusuk, tulang belikat. Tadi masih ingat ya tulang belikat yang sebelah mana? Ada juga yang bentuknya pendek, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang-tulang yang menyusun rangka anggota gerak berbentuk pipa ya, tadi kan panjang-panjang ya, panjang-panjang dan lonjong ya. Terus 6 rangka berguna untuk itu tadi ya, ini fungsi dari rangka. Jadi kalian bayangkan sendiri tulang kalian ini pentingnya untuk apa sih? Itu nanti kalian akan bisa mengetahui gunanya untuk apa. Menentukan bentuk tubuh, menegakkan dan menguatkan tubuh, tempat melekatnya otot atau daging, terus melindungi bagian-bagian yang penting dan halus. Ini peta konsepnya, Nana. Peta konsep ini, dari skema ini kita bisa paham apa itu, dapat digerak karena apa gitu ya. Rangka kepala ini, lihat ini rangka kepala disebut tengkorak. Nah, rangka badan enak begini ya. Rangka anggota badan terdiri dari lengan dan kaki. Kemudian kenapa kok bisa digerakkan? Karena ada sendi. Nah, sendi ini dapat dipengaruhi oleh sikap tubuh. Sikap tubuh yang salah itu nanti cara duduk, cara berdiri, cara tidur itu kalau salah ya akan mengalami kelainan rangka, kelainan bentuk. Kalau sering melakukan cara duduk yang salah, cara berdiri yang salah, cara tidur yang salah. Yuk sekarang kita coba pertanyaannya yuk. Rangka kepala berbentuk bulat karena disusun oleh tulang yang berbentuk, ayo yang mana? Pipi. Ya, pinter pipi. Perhatikan contoh bentuk tulang. Ya, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4 ini. Bentuk tulang yang menyusun rangka kepala yang mana? Nomor 2. 2 sama? Nomor 4. Ya, 2 dan 4 ya. Ini sama ini ya. Ini kan kayak bun-bunan ya ini ya. Ini ubun-ubunnya kepala. Ini bagian pinggir-pinggirnya kepala. Oke. Tulang-tulang penyusun rangka kepala terdiri dari tulang keras. Ya, tulangnya keras. Kepala itu gunanya untuk melindungi apa tulang kepala, Nana? Melindungi apa? Otak. Ya, jelas otak ya.
Ya, karena letak otak ada di kepala, ini lambung ada di perut, paru-paru ada di dada, hati ada di dada. Perhatikan gambar rangka badan berikut ini. Bagian yang merupakan tulang-tulang rusuk yang mana tadi Pak Malik sudah menjelaskan tulang rusuk yang mana? Yang nomor satu? Nomor satu tulang apa ini? Ayo, yang mana? Nomor 2, Pak. Ya, pintar. Nomor 2 ini tulang rusuk ya. Nomor 1 ini tulang dada ya. Ini tulang dada. Ini tulang apa ini? Ini bagian mananya sih ini? Bagian punggung atau bagian perut ini? Perut nggak ada tulangnya ya, perut nggak ada tulangnya. Ini bagian punggung, berarti namanya tulang belakang atau tulang punggung ya. Ini namanya tulang belakang atau tulang punggung. Pak, gambarnya nggak kelihatan, Pak. Ya? Yang ngambil kok. HP-nya coba diposisikan landscape ya. Zoomkan ini ya. Tapi nggak usah lah, nggak usah di landscape. Nanti jadi angel nanti ya. Ini tulang dada, tulang rusuk. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Ya, hilang tak? Nggak kelihatan. Ini tabel. Nggak Ini kelihatan. tabel. Gambar Kelihatan. kerangkanya. Bentar, Pak Malik ulangi lah. Nih, masih nggak kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, ini tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, bagian belakang. Ini tulang paha ya, bagian di paha. Oh, tulang paha, tulang pantat sih sebenarnya, tapi namanya apa ya itu? Coba kembali lupai. Tadi, ya ini di sini, tulang gelang panggul ya, saya tulang panggul. Bagian panggul ya, tulang gelang panggul. Nih. Coba ini di screenshot saja kalau yang mau screenshot di sini. Ini Pak Malik hilangi dulu ini. Pak Malik, soalnya nggak kelihatan gambarnya. Koneksi atau bagaimana ya, Pak? Hah? Semuanya nggak kelihatan, anak-anak? Yang punya Saya saya nggak kelihatan, Pak. Kelihatan, Oh, Pak. coba Gambarnya kelihatan, Pak. Kelihatan. dulu. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, berarti koneksinya ini. ada yang Gak apa, nanti saya kirimi saja lah gambar potongan-potongannya. Ini buat belajar anak-anak di WA. Atau yang nggak kelihatan keluar dulu, terus masuk lagi di link yang sama. Keluar dulu, terus masuk lagi. Iya, dicoba, Pak. Terus sebelum masuk, dibuat pesawat dulu. Baru terus matikan pesawatnya. Nah, ini lihat 5. Punggung dapat digerakkan ke muka dan ke belakang, yaitu kan punggung kita kan bisa apa itu bisa menekuk begini, apa itu bisa rukuk ya. Kalau orang Islam rukuk agak apa itu menekuk terus agak dengkek ini, dengkek ke belakang karena mempunyai apa Nana? Tulang-tulang rusuk. Iya, ruas-ruas tulang belakang ya. Ruang rusuk ini enggak, rusuk ini ada di dada ya, ada di dada depan, samping tubuh kalian yang geronjal-geronjal itu ya. Terus bagian tubuhmu yang bergerak karena adanya sendi engsel. Nah, yang mana ini? Tadi sendi engsel. Lutut. Iya, lutut ya. Lutut ini berarti dengkul ya, kalau bahasa Jawa ini dengkul ya.
Dengkul kalian itu sendi engsel. Karena hanya bisa digunakan untuk menekuk-menekuk saja, diluruskan, ditekuk, diluruskan, ditekuk. Kayak pintu itu loh ya. Coba kalian buka tutup pintu kalian itu terus kalian lihat engselnya pintu. Tanya orang tua kalian mana sih engsel itu. Berarti kan hanya bisa diluruskan, ditekuk, diluruskan, ditekuk. Kayak kaki ya. Nomor 7, perhatikan gambar rangka tangan berikut ini. Yang berbentuk tulang pipa yang mana? Yang kayak pipa, ayo. Bentuknya kayak 1 dan 2, 3. Ya, 2, 3 ya, yang kayak pipa. Jadi kalau menjawab begitu. Namanya tulang pipa berarti mirip pipa. Perhatikan gambar cara duduk berikut ini. Nah, itu nggak bagus ya anak-anak ya. Ini kan agak nekuk kan? satu nih. Ya. Jangan duduk seperti ini. Ini kayak duduknya orang galau. Orang sedih. Ya. Jika cara duduk terus-menerus seperti gambar ini, tulang yang pertumbuhannya tidak bagus yang mana berarti anak-anak? Ruas-ruas tulang belakang. Iya, betul, tulang belakang ya. Ingat rusuk berada di kisaran dada begini, samping di bawah ketiak kalian itu tulang dada, di bawah ketiak kalian pegang itu agak gerunjel-gerunjel kan? Di bawah ketiak itu ya itu tulang rusuk ya. Terus tulang-tulang rangka kaki bukan ya, berarti ada di kaki. Wong ini duduknya begini ya. Tulang dada apalagi bukan ya. Perhatikan tabel hasil pengamatan terhadap duduk siswa kelas 4 SD Melati. Lihat ya. Kalau punggungnya lurus, punggungnya bungkuk. Ini berarti yang melakukan duduknya bungkuk ini. Siapa saja yang duduknya bungkuk ini? Susi sama Randy. Nah, berarti siswa yang cara duduknya harus dibetulkan adalah Susi dan Randy ya. Ini yang sudah benar ya. Robi sama Fatimah duduknya benar. Lurus. Oke, sekarang 10. Rangka tubuh siswa kelas 4 SD gitu ya kan. Masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri dengan cara mana yang benar ini? Duduk yang tegap. Ya, duduknya yang tegap. Jangan bungkuk, ini salah. Tidurnya tengkurap ini. Tengkurap terus itu juga nggak bagus anak-anak ya. Itu mengganggu pernafasan kalian juga. Ya. Ya sudah. Besok libur. Jadi kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Kita akhiri sampai di sini materi hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Male. Ya. Nah itu kalau ngeprint ini kayaknya mahal ya Nana ya. Kalian beli buku IPA sembarang penerbit apapun itu nggak apa-apa. Penerbit sembarang yang pokoknya ada buku IPA untuk kelas 4 SD. Jadi Pak Male nggak memberi patokan harus beli buku seperti itu ya, enggak ya. Jadi semua buku itu intinya hampir sama semua sih ya. Pokoknya membuat belajar kalian karena kita masih terus begini. Kita sampai kapan ya? Diatur ya pemerintah pusat ini Surabaya, Bali biasanya. Semoga pandeminya ini dicabut, kita bisa kembali lagi ke sekolah. Kita belajar. Kalian ini dulu masuknya itu kelas 2 ya berarti. Waktu sekolah itu terakhir kelas 2 ya. Kelas 3 sudah daring. Iya. Masih kecil. Tiba-tiba sudah kelas 4. Oke, tetap semangat belajarnya. Belajar itu nggak harus seperti ini. Kalian bisa lihat YouTube-nya ya, jangan dibuat lihat kartun terus. Kalian bisa lihat, cari di YouTube itu IPA kelas 4 itu nanti ada banyak guru yang mengajarkan IPA. Jadi kalian bisa belajarnya ya lewat video, boleh lewat
PDF itu boleh, lewat buku yang kalian beli boleh ya, banyak cara untuk belajar, banyak-banyak membaca, apalagi yang kepingin nanti cita-citanya jadi dokter ya, jadi perawat ya, ini pelajaran IPA itu penting ya. Yang cita-citanya jadi perawat, jadi dokter atau apa lagi, itu penting ya pelajaran IPA. Oke. Ketemu lagi besok. Sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye semuanya. Selamat pagi. Dadah. Assalamualaikum. Kali. Jauh yang paling udah. Niko, ngomong. Apa enggak bertemu? Sayonara. Dadah. Apa-apa. Dadah. 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 Dadah.